Proses konversi FI ke mata uang fiat bukanlah membeli atau menjual di pasar spekulatif. Sebaliknya, itu adalah SWIFT, transaksi pertukaran sederhana antara dua mata uang. Pendekatan inovatif ini menjanjikan untuk membuat transaksi keuangan lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh para perintis di seluruh dunia. Maka untuk itu perlu dan penting kehadiran mobile banking. Setuju dan menyukai tayangan ini? Jangan lupa berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Akan jadi belian yang nyata. Pi Network, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elit global sudah siapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan menyajikan satu tayangan spesial yang khusus membahas tentang penggunaan Picoin yang hari ini ternyata ramai dibicarakan tentang bagaimana Picoin menjadi mata uang fiat. Hal ini admin sengaja sampaikan untuk menjadikan bahan referensi dan pemahaman yang maksimal terhadap proyek Pi Network. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju peluncuran Open Network di akhir tahun 2024 ini. Sahabat Yasdar, saat ini proyek Pi Network memasuki fase transisi menunggu peluncuran jaringan terbuka atau Open Mainnet, di mana hal ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh semua pionir di seluruh belahan dunia, karena Open Mainnet merupakan salah satu momentum terbaiknya para pionir sebagai tonggak keberhasilan dan kemenangan para pionir, dan tentunya kemenangan proyek Pi Network sebagai proyek masa depan. Berbicara mengenai Picoin yang dalam hal ini banyak pionir yang senantiasa mempertanyakan bagaimana cara mengkonversi Picoin menjadi mata uang fiat. Karena hal ini tentunya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang wajar, terutama bagi para pionir pemula yang baru saja bergabung di proyek Pi Network. Sesuai dengan kapasitas dan proporsinya sebagai mata uang global dunia yang diproyeksikan menjadi inovasi baru untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan para pionir pada kegiatan kesehariannya. Berbicara mengenai Picoin yang dikonversikan ke mata uang fiat, tentunya hal ini kita harus mengupas dan membahas secara tuntas, karena hal ini tentunya merupakan bentuk penyederhanaan transaksi keuangan dengan metode SWIFT. Proses konversi Picoin ke mata uang fiat bukanlah membeli atau menjual di pasar spekulatif. Sebaliknya, itu adalah SWIFT, transaksi pertukaran sederhana antara dua mata uang. Pendekatan inovatif ini tentunya menjanjikan untuk membuat transaksi keuangan lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh para pionir, para perintis, para pelopor di seluruh dunia. Tentunya hal ini akan sangat memerlukan kehadiran M-Banking atau Mobile Banking.
Bagi perintis yang telah menyelesaikan migrasi ke VMyNet, akses ke mobile banking atau M-banking menjadi semakin diperlukan. Saat fase OpenMyNet diluncurkan, pengguna akan dapat dengan mulus menautkan rekening bank mereka ke dompet Pi. Koneksi ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi swap melalui pertukaran resmi atau Pi Bank yang direncanakan, dengan mata uang fiat ditransfer langsung ke rekening bank mereka. Oleh karena itu, para pionir, para perintis, para pelopor proyek Pi Network, tentunya hal ini bukan merupakan sebuah kendala dan tidak perlu kita menggunakan pihak-pihak lain ataupun pihak ketiga untuk dilibatkan dalam mengkonversikan Pi Coin ke mata uang fiat. Apalagi hingga kita harus bergabung dan meregistrasikan dengan mengeluarkan sejumlah uang dari dompet para pionir. Karena Pi Network adalah proyek yang spektakuler, proyek masa depan lintas batas tanpa perlu melibatkan pihak lain ataupun pihak ketiga yang diharapkan bisa memfasilitasi pertukaran Pi Coin kepada mata uang fiat. Sahabat Yasdar, yang membuat sistem ini revolusioner adalah kesederhanaannya. Pengguna tidak perlu lagi pergi ke cabang bank atau ATM. Pengecekan saldo dan pengelolaan uang semuanya bisa dilakukan melalui M-Banking langsung di rumah masing-masing. Inovasi ini tentunya menempatkan dunia manajemen keuangan di telapak tangan para pionir. Kepatuhan terhadap peraturan batas ini memastikan transaksi tetap berada dalam kerangka hukum banyak negara, menghindari potensi tantangan regulasi, mempromosikan penggunaan dunia nyata dengan mencegah perdagangan spekulatif skala besar. Batas ini tentunya mendukung visi Pi Network sebagai mata uang untuk kegiatan ekonomi sehari-hari seperti membeli barang, jasa, atau bahkan investasi skala kecil. Keterbatasan yang bijaksana ini menyoroti komitmen Pi Network terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan fokus pada penciptaan ekosistem mata uang digital fungsional. Oleh karena itu, pentingnya untuk melalui dan menyelesaikan proses KYC dan migrasi jaringan terbuka. Tentunya hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Seperti halnya saat ini, banyak di antara para pionir yang mempertanyakan kepada admin bagaimana dengan adanya perubahan status KYC dari yang asalnya lulus penuh menjadi tentatif. Kemudian yang sudah menyelesaikan KYC hingga saat ini masih menunggu persetujuan, tentunya hal ini tidak perlu dianggap khawatir oleh para pionir. Kita lebih berpedoman kepada predikat yang diberikan Pi Core Team yang bisa kita cek dan bisa kita lihat di bagian profil, di mana di sana terdapat bagian verifikasi identitas atau KYC. Di sana terdapat centang hijau dan itu dipastikan aman. Sekali lagi, dipastikan aman. Walaupun kekhawatiran tentang dua proses ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar, tetapi perencanaan yang cermat dari Pi Network memberikan ketenangan pikiran. Proyek Pi Network dirancang untuk memastikan bahwa proses ini tetap kuat, adil, dan aman. Kemudian berbicara mengenai proses KYC yang sedang berlangsung, memainkan peran kunci dalam memverifikasi identitas jutaan pengguna, melindungi integritas jaringan. Sementara itu, proses migrasi memastikan bahwa aset pioneers ditransfer dengan aman ke mainnet, membuka jalan bagi transisi yang mulus ke tahap open network. Untuk pengguna baru, tentunya standar ketat yang sama akan diterapkan menjaga konsistensi dan kepatuhan di seluruh sistemnya. Tidak sedikit daripada para komentator yang entah ini pemilik akun Pi Network ataupun tidak yang beranggapan ini merupakan sebuah kerumitan yang dimiliki oleh Pi Network. Akan tetapi kita perlu membangun masa depan keuangan digital ini dengan baik, cermat, dan berkekuatan hukum dengan aman.
Pendekatan Pi Network tidak hanya untuk menciptakan cryptocurrency, tetapi juga untuk membentuk masa depan keuangan digital dengan memperkenalkan mekanisme seperti SWIFT dan mempromosikan integrasi dengan sistem perbankan tradisional. Pi membangun jembatan antara teknologi blockchain dan sistem keuangan arus utama. Dompet mata uang digital saat Open Mainnet mendekati, diantaranya dengan kehadiran Pi Bank dan kemitraannya dengan pertukaran global diharapkan memainkan peran kunci dalam transisi ini. Lembaga-lembaga ini kedepannya akan memberikan dan memfasilitasi konversi Pi kepada mata uang fiat, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi global. Pada saat yang sama, penekanan Pi pada desentralisasi dan tata kelola yang digerakkan oleh masyarakat memastikan bahwa jaringan tetap konsisten dengan fundamentalnya. Pi Network menciptakan ekonomi digital di mana setiap orang, terlepas dari latar belakang atau lokasi, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara. Pi Network meletakkan dasar untuk masa depan ekonomi yang lebih adil. Kesederhanaan SWIFT dikombinasikan dengan kepraktisan M-Banking berarti bahwa manajemen keuangan akan segera semudah beberapa keran smartphone. Integrasi teknologi blockchain dengan sistem perbankan tradisional ini tidak hanya merupakan langkah maju untuk Pi Network, tetapi juga merupakan langkah menuju era baru pemberdayaan keuangan dan ekonomi global dunia. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, tentunya daripada uraian ini, mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan pemahaman yang maksimal untuk memahami proyek Pi Network, terlebih para pionir yang hari ini telah memiliki aset digital yang sudah tersimpan di AB yang ingin segera mentransaksikannya baik itu dengan barang ataupun jasa, terlebih untuk konversi Ficoin kepada mata uang fiat. Tetap jaga seluruh aset digital yang kita miliki, jangan pernah terjebak, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tentunya hanya akan dapat merugikan kita, para pionir, para pemilik aset digital yang telah bertahun-tahun kita menambangnya. Tidak perlu melibatkan pihak-pihak lain, pihak ketiga yang menawarkan fasilitas-fasilitas tertentu, apalagi dengan kita harus menyerahkan sejumlah uang sebagai awal daripada registrasi ini. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita, tetap saling mengedukasi, berbagi wawasan dan pengalaman untuk memantapkan pemahaman kita terhadap proyek Pi Network. Selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai informasi dan referensi pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jadi belian yang nyata. Pi Network, belian baru kita, bukan lagi